Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang startup 2. Apa aja kira-kira mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Kak Lila terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk Kak Nanat. Mungkin langsung saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Jadi, mmm, poin pertama yang kita akan bahas di startup 2 ini adalah user research. Nah, sebelumnya dalam kita mengembangkan ataupun menjalankan bisnis, kita, perlu memahami satu hal penting nih. Nah, yaitu adalah memahami audiens. Nah, audiens di sini merupakan, konsumen maupun calon pembeli dari produk kita. Bagaimana sih cara memahami, audiens itu? Cara memahaminya itu dengan kita mengetahui apa saja kebutuhan maupun, permasalahan yang terjadi dari konsumen terhadap produk kita. Nah, cara tersebut dapat kita lakukan melalui user research ini atau riset pengguna. Dari pengertiannya yaitu proses untuk mengumpulkan data dari user. Nah, data tersebut tadi dapat kita analisis dan kemudian, kita lanjutkan untuk, sebagai apa ya, sebagai, mmm, cara untuk kita mengembangkan produk kita. Nah, cara-caranya itu bisa berupa wawancara, FGD, maupun observasi. Nah, sebelumnya kenapa sih riset ini menjadi hal yang penting? Karena ini, salah satu cara untuk kita mendapatkan kita dapat membuat suatu desain dalam mengembangkan bisnis secara relevan dengan users dan tentunya terpercaya. Karena kita melakukan wawancara secara langsung sehingga kita mengetahui kondisi, keadaan tersebut secara, langsung juga. Nah, yang kedua itu juga kita dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Karena halnya tadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa menggali nih apa saja permasalahan yang terjadi dari konsumen, sehingga harapannya produk kita nantinya dapat menjadi solusi untuk memperbaiki keadaan yang ada. Nah, oke, mungkin lanjut. Nah, melakukan user research secara berulang kali ataupun dalam jumlah yang banyak itu belum tentu baik, teman-teman. Jadi lebih baik kita mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Jadi research yang dilakukan secara, dengan kualitas yang baik juga tentunya akan mendapatkan hasil yang baik dan juga valid nantinya. Dan kemudian kita akan melakukan analisis, dengan analisis itu, kita mendapatkan hasil yang baiknya juga untuk mengembangkan bisnis kita. Akan tetapi, masih banyak nih terdapat kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan user research. Jadi terdapat 7 kesalahan. Ya, yang pertama ada, kredibilitas. Nah, di sini umumnya kesalahan yang terjadi yaitu menanyakan apa yang user inginkan dan meyakini bahwa jawaban tersebut benar. Nah, perlu digarisbawahi bahwa dengan cara kita ya, perlu digarisbawahi bahwa dalam melakukan user research ini kita lebih mengedepankan, mmm kita lebih membutuhkan, mengetahui apa yang user butuhkan daripada user yang inginkan. Karena, ingin itu belum tentu butuh ya, teman-teman. Nah, kesalahan yang terjadi itu kita langsung saja menanyakan apa yang user inginkan tanpa mencari tahu, lebih dalam lagi apa yang seharusnya dibutuhkan gitu. Seperti halnya kita memiliki, 3 buah produk, kita langsung menanyakan, dari 3 produk ini mana yang disukai. Seharusnya tidak seperti itu, karena lebih baik kita menanyakan, dari segi apa ya, kayak kekurangan ataupun kelebihan dari produk kita kepada user. Karena biasanya dengan menanyakan hal yang seperti ini, cenderung akan menghasilkan jawaban-jawaban yang berupa opini saja. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Kita bisa melakukannya secara observasi, yaitu, turun langsung untuk mengamati atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hingga nantinya kita dapat, memberikan apa ya, solusi istilahnya untuk mengembangkan produk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua ada dogmatisme. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu, cenderung untuk percaya tanpa berpikir terlebih dahulu, karena sebelumnya sudah banyak orang yang, mempercayai hal tersebut.
Nah, kesalahan tersebut itu secara dogmatis, yaitu kita langsung mempercayainya saja tanpa kita menganalisis lagi terlebih dalam. Dan ini akan menjadikan data kita tidak valid atau hasil wawancara yang kita lakukan nantinya itu kurang terpercaya gitu untuk dijalankan ke depannya. Jadi sebaiknya kita perlu melakukan research yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan bahwa jawaban ini dapat dipercaya. Tuh. Nah, yang ketiga ini ada bias. Bias sendiri dibagi menjadi tiga, ada bias seleksi, bias informasi, dan juga bias recall. Dari ketiganya menurut aku ini sendiri tuh, apa ya, berhubungan gitu, saling berhubungan. Karena yang pertama ini bias seleksi merupakan kesalahan sistematik dalam kita memilih subjek. Subjek di sini merupakan, konsumen tadi atau user. Nah, ketika kita salah memilih subjek atau user, ini kita tidak akan mendapatkan, jawaban yang tepat gitu. Kita tidak akan mendapatkan, target yang kita capai dari melakukan user research ini. Dan yang kedua itu ada bias informasi, yaitu, kesalahan yang muncul karena informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian tidak tepat. Nah, mungkin ini berhubungan dengan yang atas tadi ya. Jadi informasi yang kita dapatkan itu tidak tepat karena mungkin lagi-lagi karena, subjeknya yang kurang tepat gitu. Dan yang ketiga ada bias recall, mungkin ini kesalahannya sangat krusial gitu karena, bias recall ini merupakan, terjadi ketika responden atau user ini salah mengingat dan melaporkan paparan yang dia alami. Jadi ketika kita ingin menanyakan suatu produk kita, tetapi, user itu malah mengingat produk yang lain. Jadi ini sangat, apa ya, sangat tidak mendapatkan apa-apa itu untuk melakukan user research-nya ini. Nah, solusinya itu kita, melakukan wawancara untuk menggali kebenaran, bukan hanya mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan, apa ya, istilahnya kayak satu kali pertanyaan, lalu kita tidak menggalinya lagi. Nah itu, kita hanya akan mendapatkan hasil yang belum tentu, sesuai dengan target kita. Yang keempat, ada obskurantisme, mungkin ini istilahnya sedikit asing gitu ya teman-teman. Nah ini merupakan, kurangnya memberikan informasi dengan lengkap kepada user, sehingga user ini tidak, kurang apa ya, kurang memahami mengenai produk kita. Dan ini ternyata tuh sering terjadi oleh para, pemilik bisnis gitu dan ini, dilakukan secara sengaja. Jadi tujuannya itu, eee, agar tidak adanya pertanyaan ataupun follow up dari pengguna ataupun konsumen. Nah, hal tersebut ini sangat perlu dihindari karena bagaimanapun juga, kita perlu memberikan informasi yang cukup kepada konsumen. Kalau kita tidak memberikan informasi, konsumen tersebut dapat mengetahui produk kita dan nantinya, penelitian kita ini atau riset kita ini akan menghasilkan hasil yang sangat kurang gitu. Nah, yang kelima ini, malas ketika melakukan user research tersebut. Nah, mungkin ini bisa saja terjadi karena kita sudah melakukannya, berkali-kali atau menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali, sehingga kita tidak mau merepot-repot untuk mencari data yang baru dan menganggap data yang sudah ada itu termasuk data yang valid gitu. Karena, case atau pertanyaan yang diberikan itu sama saja. Jadi ketika kita merasa malas, kita menganggapnya kayak, "Oh ya udah itu datanya sama saja seperti yang, user sebelumnya," dan menganggap bahwa data tersebut valid. Nah, ini sangat perlu dihindari karena, bagaimanapun juga setiap user pasti memiliki, pandangan yang berbeda, gitu. Sehingga dengan kita, merasa malas ini, kita tidak akan mendapatkan insight baru dari, user yang baru juga. Sehingga data yang didapatkan tidak valid dan, pengembangan produk kita juga mungkin akan terhambat. Selanjutnya yaitu ada ketidakjelasan atau di sini, terjadinya gagal fokus ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan utama. Nah, padahal dari riset ini seharusnya kita dapat mengekspor banyak hal melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Akan tetapi dengan, terjadinya gagal fokus ini, kita tidak mendapatkan, inti utama dari pertanyaan tersebut. Sehingga mungkin ini perlu dihindari juga untuk bisa tetap fokus ketika, melakukan riset tersebut.
Nah, yang terakhir ada angkuh. Nah, angkuh di sini cenderung ke kita cepat puas terhadap jawaban dari user tersebut dan secara berlebihan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari user atau konsumen yang kita lakukan wawancara ini, kita tidak boleh langsung cepat puas. Akan tetapi kita harus menganalisis terlebih dahulu apa dari jawaban-jawaban tersebut. Sehingga tidak bisa langsung disimpulkan bahwa jawaban dari user tersebut sudah bisa dianggap valid gitu. Nah, jadi karena poin utama dari user research ini kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari pengguna, kita harus melakukannya dengan baik agar terhindar dari kesalahan-kesalahan ini. Sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan insight atau pandangan baru untuk melakukan pengembangan terhadap produk kita. Dan aku juga mau ngingetin kalau user research ini tidak hanya dapat dilakukan ketika kita melakukan pengembangan produk saja, tapi ini sudah bisa dilakukan ketika kita baru mulai istilahnya kayak pengetesan produk, habis itu pengembangan, maupun penyempurnaan dari produk kita. Itu tetap bisa dilakukan user research ini. Oke, mungkin selanjutnya ada B-Share. Kak Dimas mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Selanjutnya ada B-Share. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah tahu atau pernah dengar apa itu B-Share? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab gitu? Permisi Kak, izin menjawab. Silakan. Nama saya Dea dari kelas A. Jadi sepengetahuan saya, B-Share itu platform buat investasi bisnis dengan sistemnya itu equity crowdfunding. Equity crowdfunding itu urun dana lewat penawaran saham yang berbasis teknologi informasi. Platform ini sudah mendapatkan izin di OJK, seperti itu Kak. Oh iya. Pak sudah. Ya, benar apa kata dia yang sudah dikatakan bahwa B-Share ini merupakan salah satu platform investasi bisnis yang bergerak dalam bidang finansial. Next, bisa next Kak. Bila. Oke, B-Share ini merupakan salah satu platform, seperti yang telah dikatakan dia tadi, merupakan investasi bisnis dengan skema urun dana yang berbasis kepemilikan saham atau equity crowdfunding yang sudah berizin di OJK, di mana founder ini membantu pendanaan untuk UKM bisa ekspansi dengan cara membagikan persentase kepemilikan saham kepada masyarakat tanpa harus IPO atau melakukan pinjaman ke bank. Kemudian, apa sih inspirasi awal dalam pembuatan B-Share ini? Jadi, inspirasi awalnya berangkat dari permasalahan founder yang dialami oleh founder pada tahun 2017 ketika beliau hendak memulai investasi bisnisnya. Ternyata founder tidak memiliki modal yang cukup besar untuk memulainya, sedangkan di Indonesia ini butuh sekitar 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah per outlet kalau jika ingin membuka sebuah bisnis franchise. Faktanya, 50% dari 60 juta UKM Indonesia kekurangan modal untuk ekspansi. Padahal sebesar 92,2% angkatan kerja kita bergantung pada lapangan kerja yang diciptakan oleh UKM. Next, Kak. Selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pada saat pertama kali merilis B-Share ini? Jadi tantangan terbesar pertama itu yaitu resource yang terbatas, di mana awalnya itu hanya berjumlah 4 co-foundernya, lalu kemudian dibantu oleh satu temannya yang sebagai relawan.
tetapi tidak digaji. Yang kedua, tantangan terbesar kedua yaitu konsep equity crowdfunding yang regulasinya belum jelas pada saat itu. Di mana pada saat mau ditawarkan ekspansi dengan model equity crowdfunding, sharing saham, UKM Indonesia belum begitu paham dan juga sistem mereka belum siap karena biasanya pencatatannya masih manual. Oleh karena itu, akhirnya untuk hal yang di luar prediksi, awalnya punya asumsi bahwa UKM di Indonesia itu salah satu kendala terbesarnya adalah modal untuk ekspansi. Dan ternyata setelah mengobrol kepada mereka di lapang, satu kendala yang menyebabkan sulitnya dapat modal yaitu dari sistem pencatatan mereka, yaitu dari konsep equity crowdfunding-nya. Next, Kak. Selanjutnya, perkembangan BISHER. Bagaimana sih perkembangan BISHER pada saat ini dan apa yang sedang fokus dikerjakan? Untuk sejauh ini, BISHER ini telah memberikan pendanaan hampir sampai dengan 30 miliar dari 41.000 investor dan sudah membagikan dividen bagi investor sebesar 2 miliar sejauh ini. Kemudian juga telah melakukan peningkatan di berbagai aspek. Untuk yang fokus dikerjakan yaitu untuk teknologinya akan merilis fitur pasar sekunder di mana investor bisa jual beli saham yang dimiliki setelah 1 tahun dan juga akan meningkatkan operasional dan juga kualitas dari after sales service. Selanjutnya untuk keunikan utama yang ditawarkan oleh BISHER, keunikan utama yang pertama yaitu tidak memerlukan modal ratusan juta ataupun miliaran untuk melakukan investasi pada UKM, yaitu bisa dimulai dari 5 juta per lembar saham, bahkan lebih kecil tergantung dari jenis bisnis yang akan diinvestasikan. Kemudian berdasarkan bagi hasil profit tidak memiliki riba dan berdasarkan pemilihan UKM akan dipilihkan brand yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Next. Selanjutnya, ekosistem yang sedang BISHER buat untuk UKM. Prioritas pertama dari visi kedepannya adalah ingin membuat sebuah ekosistem terintegrasi bagi UKM, bukan dari pendanaannya saja, tetapi dapat membantu mendigitalisasi UKM di Indonesia. Kemudian, dapat menghubungkan dengan berbagai partner untuk bisa melakukan transparansi laporan keuangan, siapkan point of sale, online payment, dan juga pengirimannya. Di mana dengan membantu UKM tersebut untuk dapat menggunakan berbagai teknologi yang berupa laporan keuangan, point of sale, online payment, dan juga pengiriman. Itu akan memudahkan kita sebagai platform untuk melakukan analisis berdasarkan data dan juga melakukan mitigasi dari risiko yang ada dari investasi tersebut. Selain itu juga berkeinginan untuk bisa naik kelaskan brand lokal Indonesia, di mana setelah lihat kira-kira bisnis yang bagus dan manajemen yang oke itu seperti apa. Dan dari sana harapannya BISHER bisa dengan standar internasional. Next. Kalau hal paling berpengaruh besar pada pertumbuhan BISHER itu apa aja sih? Jadi yang paling berpengaruh di pertumbuhan BISHER adalah dukungan dari para founder dan juga tim yang berkomitmen untuk meningkatkan BISHER bersama-sama. Di mana komitmen ini dijalankan sampai dengan sekarang. Pada saat terpuruk maupun pada saat bahagia dijalani bersama. Yang tak kalah penting dari founder dan juga tim yaitu dukungan dari berbagai investor yang telah mempercayai BISHER. Di antaranya ada Plug and Play, GDI Lab, dan juga Digital. Next. Selanjutnya untuk pencapaian terbesar yang diraih,
di luar dari traction dari besarnya pendanaan yang telah disalurkan, ada beberapa pencapaian lain yang BizHair dapatkan, yaitu pada saat awal didirikan, yaitu pada 3 bulan pertama, BizHair mendapatkan penghargaan startup terbaik pilihan Tempo dengan kategori newcomer pada Desember tahun 2017. Kemudian pencapaian berikutnya pada saat mendapatkan izin OJK, di mana BizHair memang belum ada regulasi yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan Forbes 30 Under 30 dari Forbes Indonesia. Selanjutnya untuk mimpi terbesar untuk BizHair yaitu ingin memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia maupun dunia untuk bisa berinvestasi dengan modal kecil, membuat pendapatan pasif income lebih tinggi daripada pengeluaran harian, membantu memajukan brand lokal Indonesia, dan untuk akhirnya bisa membantu pergerakan ekonomi Indonesia untuk berkembang lebih pesat melalui sistem equity crowdfunding. Next. Oke, selanjutnya merupakan daftar 15 startup agrikultur Indonesia. Next. Berikut merupakan beberapa startup agrikultur. Ada Andil ID yang merupakan platform investasi berbasis patungan untuk pembangunan industri pertanian dengan skema bagi hasil sehingga siapapun dapat turut memiliki usaha yang menguntungkan serta memberikan dampak bagi orang banyak. Kemudian ada Arteri, platform yang menghubungkan hasil pertanian. Komitmen untuk membantu para petani dengan menyederhanakan mata rantai distribusi hasil pertanian. Sehingga harga hasil pertanian dari petani ke konsumen lebih stabil dan menguntungkan para petani lokal. Kemudian ada Crowde, Habibi Garden Bantu Ternak, di mana Bantu Ternak ini merupakan aplikasi investasi digital yang berfokus memberdayakan peternak melalui penyaluran modal dan juga pendampingan peternakan. Kemudian ada Hara Token yang merupakan platform berbasis blockchain untuk sektor pangan dan juga pertanian yang telah beroperasi sejak tahun 2015 yang memberikan data esensial kepada petani dan pihak strategis di sektor pertanian. Kemudian ada Fakta Digital, merupakan platform yang memberikan solusi digital terpadu berupa media online dan juga pasar online pertanian Indonesia dan mempertemukan petani dan juga pembeli akhir serta seluruh pemangku kepentingan bidang pertanian. Ada platform iGrow yang menghubungkan masyarakat yang ingin menjadi pemberi pembiayaan modal dengan para petani yang menjadi pemberi pembiayaan modal untuk bersama-sama meningkatkan skala penanaman atau budidaya dan juga kesejahteraan para pelaku dunia pertanian. Dan juga ada Panganku sebagai platform digital e-commerce yang menghubungkan antara petani, pilihan ke pelanggan, dan industri secara langsung. Next, Kak. Ini masih daftar startup agrikultur, ada TaniHub yang merupakan startup ini memperdayakan petani lokal dengan menyediakan akses pasar dan juga akses keuangan. Kemudian ada juga Kecipir, Sayur Box, Tani Joy, Kandang ID, dan juga Kurbani. Next. Next. Ya, sekarang kita akan belajar tentang pitch deck. Mungkin ada yang pernah dengar pitch deck itu apa? Jadi, pitch deck itu adalah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnis kita. Nah, tujuan dari pitch deck ini untuk menarik investor agar mau membiayai atau mendanai startup yang dibuat. Gitu. Next. Nah, untuk konten dari pitch deck sendiri setidaknya harus memuat 10 poin seperti yang tertera di slide itu. Jadi yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini menjelaskan
bisnis kita itu apa sih gitu. Kayak nama bisnis kita apa. Kemudian yang kedua itu permasalahan yang menjadi alasan perusahaan tersebut hadir. Nah, yang ketiga itu nilai lebih yang ditawarkan pada perusahaan. Jadi kayak solusi dari, jadi kan bisnis kita itu datang dengan membawa sebuah solusi dari permasalahan yang sebelumnya ada di poin kedua. Kemudian yang keempat, poin keempat yaitu besaran market. Yang kelima, model bisnis yang dijalankan. Kemudian yang keenam itu rencana pemasaran. Yang ketujuh, analisis terhadap kompetisi bisnis yang dijalankan. Kemudian yang ke-8 ini tim manajemen. Yang ke-9 itu proyeksi keuangan. Dan poin ke-10 itu apa yang dilakukan jika kita mendapat pendanaan dari investor. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung lihat contoh yang ada di slide berikutnya. Next. Nah, ini contoh slide untuk pitch deck ya. Jadi yang pertama itu kan judul. Nah, di sini itu produknya yang dibawa oleh foundernya adalah delivery. Nah, ini ada layanan pengiriman tak sampai seharian. Itu adalah tagline-nya ya. Mungkin di sini bisa dijelaskan bisnis kita itu apa sih, delivery ini apa gitu. Terus disertakan tagline-nya supaya lebih menarik gitu. Nah, sebelum kita bahas poin-poin berikutnya, mungkin untuk presentasi sendiri umumnya kan ada aturan 10, 20, 30 ya. 10 ini di mana slide yang ada gitu, itu lebih baik gimana sih maksudnya? Slide yang ada itu nggak lebih dari 10 gitu. Nah, jadi 10 itu adalah jumlah slide maksimal. Kemudian 20. Nah, 20 ini kalau pada presentasi umumnya, maksimal presentasi waktunya adalah 20 menit. Tapi untuk pitch deck sendiri umumnya itu nggak sampai selama itu. Kemarin yang aku lihat di contoh-contoh pitch deck itu sekitar 6 menit, 7 menit gitu. Nah, untuk 30 sendiri, 30 ini adalah ukuran minimal font. Jadi nanti kalau misalnya kalian membangun startup kemudian akan membuat pitch deck, itu mungkin bisa diperhatikan aturan-aturan tersebut. Nah, kita lanjut ya ke slide yang kedua. Nah, di sini adalah permasalahan. Jadi pasti suatu ide itu berangkat dari permasalahan. Nah, permasalahan apa sih yang mendasari ide bisnis kita ini? Kalau di sini adalah harga dan keamanan adalah pertimbangan utama ketika pelanggan mencari layanan pengiriman. Ojek tradisional mulai kesulitan mencari pelanggan di era yang serba digital ini. Nah, ini permasalahannya ditekankan di slide ini. Next. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi, pastinya ada suatu solusi ya. Nah, ide bisnis kita ini hadir sebagai sebuah solusi. Itu ditekankan di poin slide ketiga, slide solusi ini. Jadi solusinya adalah aplikasi yang bisa menguntungkan pelanggan dan membuka lapangan pekerjaan bagi ojek tradisional. Itu ada 3 poinnya, itu ditekankan. Ini poin yang cukup penting karena bisa menarik investor ya. Kenapa kok bisnis kita ini penting gitu loh, karena kita membawa solusi yang sedemikian rupa gitu. Kemudian yang keempat ini adalah besaran pasar. Nah, ada yang tahu kira-kira di slide besaran pasar ini harus menjelaskan apa mungkin? Dari teman-teman, kira-kira slide besaran pasar ini jelasin apa? Nggak ada yang tahu ya. Mungkin belum tahu juga ya. Ya udah langsung aku jelasin aja ya. Jadi di slide besaran pasar ini kan sebelumnya kita sudah punya ide yang bagus ya. Ide bisnis kita gitu. Kita punya suatu solusi yang bagus terhadap suatu permasalahan yaitu ide bisnis kita. Tapi kalau misalnya ide bisnis itu
kita tidak tahu kesempatan pasar untuk mengeksekusi bisnis kita, itu akan percuma. Jadi di slide ini kita akan menjelaskan kesempatan pasar yang akan diraih gitu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kok ide bisnis kita ini cocok diterapkan di target pasar yang dituju. Gitu teman-teman. Nah, terus besaran pasarnya itu kalau pengiriman setiap harinya itu bisa mencapai 500.000 tersebar di kota besar seluruh Indonesia. Kemudian 1 juta menggunakan pengiriman delivery kayak gitu. Mungkin bisa ditekankan poin-poin seperti itu. Next. Nah, ini juga penting. Yang poin kelima itu adalah produk. Tentunya kalau kita menjelaskan, menawarkan suatu ide bisnis ke investor, pasti kita menyertakan produknya. Nah, di sini harus ditampilkan semenarik mungkin. Mungkin bisa disertai dengan demo produknya atau menggunakan video yang menarik supaya investor tertarik. Kemudian yang keenam adalah model bisnis gitu. Nah, di slide model bisnis ini bisa disampaikan bagaimana ide bisnis kita bisa mendatangkan pemasukan bagi perusahaan gitu. Jadi kan investor pasti lihat dong, ini kira-kira bisnisnya menguntungkan apa enggak. Nah, itu bisa ditekankan di slide yang ini. Next. Nah, selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Kira-kira nanti pemasaran ini mau gimana sih? Mungkin pakai media sosial, caranya dengan upload post setiap hari, melalui Instagram, feed story, dan lain-lain. Kalau misalnya mau pakai website juga bisa disertakan di sini. Kemudian, selain menggunakan media sosial, ternyata juga ada partnership, yaitu pelaku bisnis dari berbagai sektor dan UMKM. Nah, ini dijelaskan aja nanti kayak gimana sih rencana pemasarannya, mau pakai apa aja. Itu. Kemudian yang slide 8 ini analisis kompetitor. Nah, di sini kan pasti ada ya namanya kompetitor. Nah, di poin ini kita harus menjelaskan apa sih keunggulan produk kita, ide bisnis kita dari kompetitor itu apa gitu. Nah, ini untuk meyakinkan investor juga gitu. Pasti investor pilih-pilih kira-kira yang mana ya yang bisa aku danai gitu. Pasti investor milih yang paling menguntungkan, yang unggul gitu kan. Nah, ini ditekankan di sini. Next. Nah, slide ke-9 ini adalah tim manajemen. Jadi, di tim kalian itu ada posisi apa aja sih, CEO dan co-founder-nya itu siapa? Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Jadi kalau di sini ada Indah R sebagai CEO dan co-founder delivery, kemudian ada Kevin Sungkar sebagai Head of Business Development and co-founder. Dijelaskan juga tugasnya itu apa sih tuh. Supaya terlihat terstruktur ya usahanya kalian. Nah, kemudian yang ke-10 ini adalah model keuangan. Nah, kita ini presentasi ya, pasti kan tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari investor supaya investor mempercayakan dananya untuk bagi usaha kita. Nah, ketika kita sudah mendapat dana itu, kira-kira dana itu mau dipakai buat apa sih? Kenapa kok kita membutuhkan dana 1 miliar? Itu mau dipakai sebagai untuk apa? Nah, yang pertama adalah memperluas jangkauan ke beberapa wilayah. Kemudian apalagi itu yang di slide-nya itu. Nah, itu dijelaskan di sini kenapa sih kita membutuhkan dana itu dan ketika dana itu kita sudah dapatkan, kita mau gunakan sebagai apa gitu. Karena supaya terlihat bertanggung jawab gitu loh ide usahanya. Next. Ya. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa kata-kata yang cukup asing yang ditemui ketika kita membahas startup gitu. Nah, kira-kira apa aja sih kosakata yang sering ditemui yang berkaitan dengan startup? Nah, mungkin kita bisa bahas satu-satu sekarang ya. Next.
Nah, jadi yang pertama itu mungkin bakal ada istilah bootstrapping. Apa sih bootstrapping itu? Nah, bootstrapping itu ternyata artinya adalah memulai bisnis tanpa dana dari eksternal atau menggunakan uang pribadi. Nah, ini juga ada ya kata-kata yang lain seperti cash flow. Apa sih cash flow itu? Laporan keuangan yang berisi informasi tentang pengaruh kas dari kegiatan operasi, transaksi investasi, serta transaksi pembiayaan atau pendanaan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada cost structure. Cost structure itu artinya adalah struktur biaya yang kolektif dari keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan model-model tertentu. Next. Nah, ini juga ada ya kata-kata yang lainnya. Mungkin karena ini sudah ada penjelasannya sendiri, nanti bisa dibaca masing-masing ketika slide-nya sudah diberikan. Gitu. Jadi apa sih remote working tuh? Oh, ternyata artinya ini. Apa sih product market fit? Oh, artinya ini. Jadi nanti ketika menemukan kata-kata seperti ini udah nggak bingung lagi gitu ketika kalian mau merintis startup, membuat startup. Nah, next. Ya, ini ada scale, ada software as a service, ada traction juga. Nanti bisa dibaca masing-masing ya, teman-teman. Oh iya, sama tambahan buat pitch deck tadi, aku lupa menyampaikan. Jadi, ketika membuat slide pitch deck, jangan lupa pakai elemen-elemen grafis yang sesuai gitu. Terus diusahakan slide-nya itu terlihat simple dan rapi supaya terlihat profesional gitu, teman-teman. Next. Ya, ini juga ada kata-kata lagi ya. Usability. Kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Terus user onboarding, proses penyesuaian pengguna dengan sebuah aplikasi yang baru ia gunakan. Ya, itu juga ya nanti bisa dibaca dan dicatat. Nah, tugasnya untuk topik ini yaitu membuat slide pitch deck sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini tugasnya berkelompok membuat slide pitch deck sesuai dengan ide bisnis yang telah kalian diskusikan bersama kelompok. Kan yang startup satu kemarin kan sudah ya, tugasnya itu membuat ide startup. Nah, tugas yang sekarang itu membuat slide pitch deck-nya. Kemudian deadline-nya kapan? Deadline-nya itu hari Kamis 29 April 2021 jam 23.59 via email. Begitu ya teman-teman, tapi kalau mau dikumpulkan sebelum hari Kamis juga nggak apa-apa. Oke. Jadi sekian sekian topik startup 2 pada hari ini gitu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang topik yang tadi sudah dijelaskan. Permisi, Kak. Ya. Ya, Kak, saya izin bertanya. Nama saya Aisyah Fajriati dari kelas Biologi B. Nah, tadi waktu di PowerPoint itu dijelaskan bahwa co-founder dari bisnis ini itu ada 4. Bizer ini ada 4. Nah, itu apakah tidak apa-apa ya, Kak, kalau misal dari masing-masing elemennya seperti co-founder itu 4. Kalau tim kan boleh banyak ya, Kak. Nah, itu apakah nggak apa-apa? Lalu pertanyaan kedua adalah tadi di slide PPT seperti daftar startup agrikultur Indonesia itu ada iGrow. Nah, di iGrow ini dijelaskan bahwa iGrow ini menghubungkan masyarakat yang ingin memberi pembiayaan modal dengan para petani yang menjadi penerima pembiayaan modal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah
kan itu menarik masyarakat ya Kak. Nah, apakah dari pihaknya sendiri itu ada keuntungan gitu Kak bagi masyarakat tersebut sehingga masyarakat ini ditarik dan mau ikut andil dalam peran memberikan modal itu Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya dari Aisyah. Nah, mungkin bisa diulang pertanyaan yang kedua ya. Tadi kurang begitu menangkap pertanyaannya apa. Begitu, Aisyah. Oh iya Kak, tadi di slide yang daftar startup agrikultur Indonesia itu ada salah satunya itu kan banyak ya Kak. Tadi itu ada salah satu namanya iGrow. Nah, iGrow ini itu penjelasannya itu kan menghubungkan masyarakat yang ingin memberi pembiayaan modal dengan para petani yang menjadi penerima pembiayaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada keuntungan bagi masyarakat yang ditarik untuk menjadi pembiayaan modal sehingga masyarakat itu mau gitu Kak untuk memberikan andil dan peran dalam memberikan modal kepada para petani gitu Kak. Apakah ada manfaatnya bagi masyarakat itu maksudnya gitu Kak? Bagaimana Kak? Ya, oke. Terima kasih, Aisyah. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu ya yang dijawab dari Kak Nimas mungkin. Ya, baik. Jadi tadi tanya ya tentang co-founder yang ada di BizHair itu ada 4. Itu boleh atau enggak? Jadi itu boleh karena kan mereka saling membantu. Kan co-founder itu membantu founder juga gitu. Untuk yang di iGrow Izin menambahi, izin. Oh iya Kak, silakan Kak. Ya, yang pertanyaan pertama ya, yang untuk co-founder itu ya. Sebenarnya untuk menentukan co-founder sama founder itu tergantung kebutuhan startupnya ya. Pertama, misal untuk startup fintech gitu ya, ya pasti ada yang akuntan. Kalau misal fintech teknologi pasti ada yang teknologi gitu ya. Ya tergantung kebutuhan dasar startupnya gitu yang pertama. Tapi ketika kamu pengen nge-build startup yang emang kondisinya itu nggak memungkinkan sesuai skill set si co-foundernya, yang penting itu yang pertama seorang co-founder atau founder itu yang penting harus punya yang namanya growth mindset. Jadi setiap waktu itu punya perkembangan tentang skill setnya gitu. Itu yang pertama, growth mindset yang penting. Nah, terus yang pertanyaan kedua itu mengenai pembiayaan di iGrow dan sejenisnya ya. Tadi ada presentasi tentang Bezier kan. Perbedaan Bezier sama yang lain tuh sebenarnya hampir sama sih. Kesamaannya hampir sama sih tentang pendanaan untuk UKM atau UMKM. Nah, di iGrow itu bedanya ada di artikel kan. Kalau iGrow, Tanijoy, Crowde itu kan hampir sama, peer-to-peer lending. Nah, untuk pembiayaan masyarakat yang tertarik itu apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama pasti itu ya, sharing profit. Jadi teman-teman yang mau jadi investor atau pendana untuk UMKM dalam ini kalau iGrow itu petani, ya nanti hasilnya akan dapat sharing profit ketika kalian investasi semisal 1 juta, terus ada sharing profit sebesar 10%, ya kalian bakal dapat 100.000 gitu. Itu keuntungan dari kalau misalkan jadi investor atau pendana di iGrow, Tanijoy, Crowde ya kayak gitu. Baik Kak, terima kasih sangat jelas. Terima kasih Kak.
Ya, terima kasih Kak Aziz dan Kak Nimas dan juga Aisyah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Halo? Gimana Re? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Dimas. Ya Kak, permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik Kak, saya Dimas dari kelas Biologi C. Saya izin bertanya mengenai semisal dari bisnis kita ini memperoleh dana seperti itu Kak. Namun tujuan dari penggunaan dana tersebut tidak tercapai atau mengalami kendala tertentu dalam implementasinya. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya nanti Kak? Seperti itu. Kemudian saya minta tolong lagi buat menjelaskan bagian besaran pasar yang ada di dalam pitch deck karena tadi saya terlewat. Seperti itu Kak, terima kasih. Oh iya, Oke, terima izin kasih. menjawab, izin menjawab. Iya, Yuk. mohon maaf tadi sedikit loading. Oh Ya, iya. ya maaf Kak. Boleh Monggo nggak? Kak Aziz. Oh, yang itu ya pertanyaan pertama tentang apa penggunaan dana. Sebenarnya yang di penggunaan dana ini tergantung kalian pitching di mana ya. Misal kalau pitching di kompetisi bisa dapat grant. Kalau misal pitching di angel investor ya konteksnya investasi. Konsep mendasar jadi dari setiap apa opsi pendanaan itu beda-beda ya. Semisal yang paling sering kalau misal di stage kalian di early stage gitu ya. Di early stage itu kebanyakan teman-teman yang early stage di build startup itu bukan untuk cari investor tapi untuk cari grant. Pertama aku jelasin yang grant dulu ya. Yang grant ini jadi kalian nggak ada timbal balik yang signifikan ke pemberi grant atau pemberi dana. Intinya untuk grant ini kalian menggunakan uang dari pemberi dana ini semaksimal mungkin dan tidak ada tanggung jawab timbal balik antara pemberi grant dan penerima grant. Nah, beda lagi kalau misal konteksnya nanti kalian di investor, angel investor atau venture capital atau yang lain. Ini ada timbal balik, bisa berupa sharing profit, berupa yang lain. Ini tergantung kontrak di awal. Semisal kebanyakan investor atau angel investor itu kan pengen pengen profit ya. Ya pastilah yang namanya rule number one untuk seorang investor kan harus profit. Yang penting balik modal dulu lah. Nah di situ di awal kalau semisal si startup atau dalam hal ini kalian tuh nggak bisa ngembaliin modal itu ya emang resiko seorang investor itu nggak masalah. Misal di pertengahan jalan atau di akhir perjalanan kalian tuh ada kerugian, ya si investor pasti akan ngehold dulu, nggak bisa nggak bisa kontrak mengakhiri kontrak terlebih dahulu gitu kalau misal ada kerugian di awal. Nah ketika kalian nge-build startup terus gagal terus akhirnya pilot gitu ya, ya nggak apa-apa. Ya itu emang worst case-nya nge-build startup sama investor gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ini ya rule number one investor ya pasti harus profit. Nah itu yang perlu dikejar seorang startup ketika deal dengan investor ya emang pertanggungjawabannya seperti itu. Tapi kalau misal worst case-nya akan pilot ya nggak masalah kayak gitu. Intinya untuk penggunaan dana pastinya itu ya punya proyeksi keuangan ya ketika akan pitching. Nah itu terrealisasi sempurna atau enggaknya ya pasti serapan anggarannya harus terserap semua. Ketika di akhir nanti ada kejadian yang nggak terduga itu nggak masalah. Itu. Terus yang pangsa pasar market cap.
Itu apa namanya ukuran pasar ya? Ukuran pasar itu kayak semisal gini, paling gampang di early stage startup itu ngukurnya pakai demografi gitu. Misal kalian target di Malang gitu, target kalian seorang mahasiswa. Nah, hitung aja mahasiswa yang di Malang tuh berapa. Semisal ada katakanlah 1 juta gitu ya, 1 juta mahasiswa di Malang. Nah, dalam 1 juta itu yang kalian target tuh anak mana? Semisal anak Brawijaya aja. Nah, anak Brawijaya itu berapa tuh dari 1 juta? Yaitu market cap kalian. Semisal di Brawijaya cuma 500.000. Ya, itu target pasar kalian. 500.000 itu yang bisa kalian sasar. Nah, ketika akan grow up gitu, bisa menyasar target yang lain. Market cap ya kayak gitu. Ketika demografi udah ketahuan gitu ya, misal di Brawijaya 500.000. Nah, produk kalian jual sebesar 5.000, kalikan aja 500.000 kali 5.000. Nah, itu yang namanya pasar, pangsa pasar. Sesederhana itu gitu market cap-nya. Cara ngitung market cap. Gimana, siapa tadi yang nanya? Dimas ya? Gimana Dimas? Ya Kak, terima kasih sudah jelas. Terima kasih banyak penjelasannya. Yuk. Ya, terima kasih Kak Aziz dan juga Dimas. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi Kak. Iya, Nisa. Ya, saya Nisa dari kelas B, izin bertanya Kak. Terkait pitch deck itu kan sendiri tadi kan ada bagian terkait analisis kompetitor kan. Kan bisa aja tuh kayak perusahaan atau startup itu modelnya kan ada yang monopoli gitu kan Kak. Itu nanti menjelaskan keunggulannya itu kayak gimana Kak? Apakah mungkin keunggulan pribadi kan misalnya dia kan nggak punya kompetitor misalnya aja Kak kayak gitu. Itu kalau misalnya ada case kayak gitu gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada kompetitor begitu kah? Iya Kak, kurang lebih seperti itu. Gimana nih? Halo, halo. Ya, izin menjawab ya teman-teman. Tadi tentang kompetitor. Tadi siapa yang nanya? Siapa? Saya Kak Nisa Kak dari kelas B. Oh ya nih. Gini. Jadi untuk kompetitor ya, yang pertama nih, yang perlu kalian sadari pertama untuk ngebeli startup atau jualan tuh pertama ya, kompetitor tuh pasti ada. Nggak mungkin kalian launching bisnis itu nggak ada kompetitor. Pasti ada kompetitor. Entah itu direct kompetitor atau undirect atau yang nggak secara langsung itu pasti ada. Misal gini ya, tadi udah ada sekilas tentang iGrow, Tanijo, dan Clouded. Itu 3 startup itu sama di pertanian dan peer-to-peer lending. Itu sama. Tapi pertanyaanmu gimana cara membedain startupmu dengan startup lain gitu kan? Itu kalian bisa pelajari unique selling point. Perbedaan mendasar dari mereka bertiga itu mereka punya kemampuan dan keunggulan masing-masing. Yang pertama, yang mungkin contoh aja ya, di iGrow sama Tanijo ini.
itu secara bisnis model sama persis. Dia peer-to-peer lending, terus untuk pendanaan petani sama. Tapi bedanya pastikan ide itu bisa aja sama, bisa. Kalian bisa mencuri ide dari manapun, tapi eksekusinya beda. Nah, misal gini nih, Tani Joy sekarang ada di Malang, tapi Tani Grow sekarang ada di Jakarta gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, itu kan eksekusinya beda. Terus unique selling point-nya. Misal gini, di Tani Joy itu mereka ada yang namanya pelatihan atau workshop yang nantinya dapat ngarahin si petani untuk lebih progresif lah untuk nggunain dananya. Terus di iGrow sama, cuma bentuk pelatihannya beda. Itu kan bisa dikatakan sebagai unique selling point yang bisa menjadi diferensiasi antara satu startup dan startup yang lain. Intinya ketika kalian ada kompetitor yang sama persis, itu eksekusinya aja yang dibedain, itu nggak masalah. Dan itu pun selama ini masih masih worth it gitu, masih bisa dikatakan berhasil ketika meskipun bisnis modelnya sama tapi eksekusinya beda. Dan ketika kayak gitu, ya pasti kita akan punya punya eksekusi yang beda lah intinya ketika ya itulah bersaing di bisnis model yang sama. Kayak gitu aja. Halo Kak, Yuk. saya Lydia dari kelas B. Boleh izin tanya nggak Kak? Tadi Nisa udah ya, gimana? Ada tanggapan atau udah jelas atau kurang gimana? Oh ya. Yuk lanjut, Lydia, gimana Lydia? Iya, menyambung dari pertanyaan Nisa tadi Kak. Kan ide startup dari kelompok saya itu tentang semacam aplikasi ala dokter cuman untuk hewan gitu Kak. Nah itu kan saya cek belum ada nih Kak aplikasinya. Berarti kan kemungkinan besar saya belum ada kompetitornya. Nah itu saya gimana Kak? Apakah saya ancang-ancang gitu kalau misalnya Halo Dokter tuh bakal mengembangkan juga untuk dokter hewannya apa gimana supaya itu kemungkinan jadi kompetitor saya atau gimana tuh Kak? Terima kasih. Oke. Untuk itu ya health tech kan, health tech ya untuk hewan. Ya mungkin yang bisa aku saranin pertama kamu coba riset lagi. Aku pikir sekarang risetmu kurang mungkin nih. Tapi itu yang pertama. Terus yang kedua nih, ketika kamu masih mengatakan belum ada kompetitor, it's okay gitu, it's okay. Tapi ketika nanti pas eksekusi nyata mau kamu nge-build si startup ini, make sure gitu kalau misal direct atau yang tidak langsung itu benar-benar ada kompetitor. Misal gini ya, kamu di hewan, itu kan berarti cari kompetitor yang direct kompetitor kan yang emang health tech di hewan. Nah, yang secara nggak langsung itu kan kayak Halodoc, terus MyJacter dan yang lain-lain gitu kan. Terus kalau misal kalian nge-build up ya nggak masalah. Intinya ide itu bisa sama tapi eksekusinya bisa dibedain gitu. Terus ketika gini, paling mendasar dulu, pilot projectmu pengen kamu adain di mana gitu. Misal di Malang Halodoc masih belum banyak dikenal orang gitu. Kamu bisa masuk di pasar itu pun untuk yang pertama itu dulu dah. Kalau misal kamu anggap direct kompetitor itu belum ada, ya udah yang indirect itu kamu jadiin kompetitor utama aja. Terus ketika indirect kompetitor misal katakanlah Halodoc gitu ya, Halodoc lagi ekspansi di Jakarta, di Jawa Barat doang. Nah Jawa Timur belum ada, ya udah kamu pilot projectmu di Jawa Timur aja gitu, karena kompetitornya itu masih dikit gitu, kayak gitu. Oh, oke Kak, terima kasih atas sarannya.
Gimana nih, ada yang lain yang mau didiskusiin, monggo silakan. Yang pengen build startup, monggo. Yang kemarin lolos PMB juga oke. Permisi, Kak. Yo. Ya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dari kelas A. Ini Kak, izin bertanya terkait, kan kemarin sebelumnya kan kakaknya udah ngirim kisi-kisi buat pembelajaran hari ini. Nah, itu tuh ditulis cuma startup agri gitu Kak. Nah, sedangkan waktu saya mencoba mencari materinya itu banyak muncul keyword di Google-nya itu Kak, terkait ada startup agribisnis juga, terus agrikultur, terus agritech juga gitu Kak. Nah, yang saya tanyakan itu perbedaan dari ketiga jenis startup itu apa ya Kak? Terus yang kedua itu mengenai isi konten dari pitch deck tadi. Nah, itu emang sudah ketentuan atau template-nya seperti itu, atau nanti itu bisa fleksibel Kak, atau menyesuaikan dari apa yang mau presentasikan gitu. Terima kasih Kak. Apa pertanyaan saya jelas Kak? Iya, jelas. Ya baik, terima kasih. Yang agri itu ya. Ya, yang pertama yang agri itu, ya udah itu emang startup yang bergerak di sektor pertanian itu yang pertama. Nah, untuk diferensiasinya untuk setiap agri ya kayak agritech, agriculture, terus agri apa ya itu kompleks sama subsektor yang mereka sasar. Misal agritech, ya berarti agriculture yang ada tech-nya kayak gitu kan simpelnya. Misal gini, gimana ya agritech? Kayak Habibie Garden dah, Habibie Garden. Itu kan agritech ya, tapi agritech yang mana gitu kan? Agritech Habibie Garden, dia berbasis IoT gitu. Ya dia agriculture yang emang nge-solving problem di IoT, di basis penggunaan alat Internet of Things kayak gitu. Terus misal di iGrow tadi ya, itu agritech, tapi agritech yang mana gitu. Dalam hal ini iGrow mereka fokus di pendanaan, berarti di finansial. Ya agritech yang masuk di finansial. Tapi ada banyak sektor yang emang langsung nggak kayak gitu, nggak bisa disatuin satu sektor dan subsektor gitu. Banyak yang saling terikat gitu. Ketika kalian pengen ngasih pendanaan, itu juga akan masuk ke regulasi finansial. Kayak menghimpun dana gitu ya. Berarti kan harus ke finansial, harus OJK. Tapi ketika kalian masuk ke agri ya udah nanti dikategorikan milih aja nanti. Itu penting. Nanti akan mengarah ke kompetitor. Itu penting banget. Ketika kalian mendefinisikan pengen masuk di agriculture, ya udah nanti yang di state di semua lini kalian ya pasti kompetitor yang ada di agri. Ketika kalian masuk di fintech, ya nanti kompetitor yang akan masuk di state kalian itu bakal di ranah di sektor fintech. Itu yang kalau agri-agri gitu. Tapi kamu nanti pertanyaannya aku juga belum nangkep sih. Cuma itu jawaban sederhananya kayak gitu. Terus untuk pitch deck gitu, yang pitch deck. Sebenarnya pitch deck itu secara singkat menjelaskan semua hal atau summary dari perusahaan kalian. Nah, untuk formatnya tergantung itu ya. Biasanya kalau misalnya di early stage itu tergantung eventnya, tergantung pemberi grant atau pemberi modalnya, tergantung. Tapi overall kontennya seperti itu, mulai dari masalahnya atau ya masalah yang pengen kalian selesaiin, terus solusi, terus produk, terus market cap atau target pasarnya, kompetitor, sama proyeksi keuangan atau keuangannya akan dipakai buat apa kayak gitu. Gimana? Iya Kak, bisa. Maksudnya udah selesai.
Oh gitu. Iya. Halo. Ya, terima kasih Kak Aziz dan Putri. Oh iya, teman-teman, ini di room chat sudah ada link untuk presensi. Mungkin teman-teman yang hadir sekarang bisa presensi di link tersebut ya. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Kak, kok nggak bisa ya link presensinya ya Kak? Butuh akses katanya Kak. Oh, Oke, sebentar ya Lydia. Nanti akan dibenarkan terlebih dahulu. Ini yang lolos PMB berapa aja kelompoknya? Halo, gimana? Ada yang bisa ngasih info? Mau tanya aja sih Kak, misal nih Kak, kita tuh mau bikin startup di bidang sosial nih Kak, itu tuh nanti tuh kalau ngambil profitnya gimana ya Kak? Terus saya juga mau tanya, kalau kitabisa.com itu apa termasuk startup juga Kak? Kalau emang itu termasuk startup, itu kayak gitu tuh ngambil profitnya dari mana? Terima kasih. Oke, makasih. Bagus banget ya pertanyaannya. Sip. Untuk startup sosial, kalian bisa pelajari social enterprise, tentang social enterprise. Ini relate banget sama pengalamanku dulu. Nah, kita bisa langsung jawab aja ya. Yang kitabisa.com itu social enterprise, bisa dikatakan social enterprise. Karena kebanyakan gerakannya atau eksekusinya itu untuk membantu sesama. Nah, untuk bisnis modelnya atau dia generate revenue-nya itu dari total dana yang terkumpul dia mengambil sebesar 5% dari donasi gitu. Semisal dia donasinya terkumpul 1 juta, ya 5% dari 1 juta itu bakal masuk kasnya kitabisa.com. Sisanya akan ditransfer atau dikasihkan ke penerima donasi gitu. Itu salah satu bisnis model utama sih kitabisa.com. Selain nanti ada iklan, terus e-commerce yang emang jual usernya itu kayak gitu. Tapi bisnis model utamanya si kitabisa.com dari awal itu 5% dari donasi terkumpul bakal jadi punyanya kitabisa.com gitu. Oh, baik Kak, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu sekali. Gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk Chef Dian dan Kak Aziz. Teman-teman, karena linknya masih belum bisa, mungkin sambil menunggu, ini ada contoh video di YouTube tentang pitch deck. Mungkin kalian bisa sambil melihat videonya terlebih dahulu ya, supaya ada gambaran pitch deck itu bagaimana gitu.